nih untuk melamar Maya. Gak usah percaya, Pak. Dio ini tukang bohong. Bowo, Wang ini mau mengawinkan Mayang atau sebaliknya? Justru mau menghancurkan Uni Mayang. Tapi ambu mohon sama kamu Kumala, kamu harus minta izin sama suami kamu. Seorang istri kalau keluar rumah harus izin suami. Ya? Iya, Ambu. Tapi malah yakin kok Abang Jamal ngizinin. Soalnya kan malah kerja juga buat bantuin dia. Walaupun awak jadi sales, awak masih punya moral, masih punya hati nurani. Gak seperti Wang, banyak piting gak punya moral. Bener Bang, kita punya moral, dia enggak. Dan hari ini sudah ada 5 orang pengemudi yang kami terima. Dan Andalah salah satunya yang terakhir. Bener, Pak. Ibu jangan bicara begitu. Saya kan sudah bilang, Ibu sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Jadi nggak ada utang budi atau balas jasa buat saya. Apa gunanya lebaran, Bang? Kalau anak kita nggak bisa lebaran sama kita. Malah tolong dong, tolong. Jangan teror saya terus menerus malah. Apa gunanya kita ibadah kalau kita masih meragukan kebesaran Allah? Percayalah malah, percaya. Allah itu pasti punya niat baik di balik musibah yang kita alami saat ini. Iya Bang, saya percaya. Tapi Abang harusnya lebih ngerti perasaan saya dong Bang. Saya ini seorang ibu yang kehilangan anaknya. Abang harus ngerti perasaan saya. Saya mau menyepi, Pak. Mental saya hancur. Maya, melarikan diri itu bukan jalan keluar. Terserah kemana mau pergi. Kalau enggak, ke rumah Mbok aja ya. Ke kampung Mbok, sepi di sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mereka datang. Siapa, Pak? Pak Kiai. Hanya umat yang terpilih yang mendapatkan cobaan seberat ini, Mbak Mayang. Buat saya ini lebih dari sekedar cobaan, Pak Kiai. Ini sebuah hinaan buat saya. Selama ini kesucian yang begitu saya agung-agungkan harus terenggut oleh bajingan itu. Dan betapa bodohnya saya. Saya mudah terpikat oleh rayuan orang seperti dia. Ini mungkin jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Mbak Mayang bisa menyadarkan dia. Maksud Pak Kiai? Saya dengar dia mau menikahi Mbak Mayang, kan? Dengan menjadi istrinya. Itu berarti ibadah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Mbak Mayang bisa merubah dia. Ingat Mbak Mayang, kalau Mbak Mayang berhasil mengubah dia menjadi manusia yang lurus, menjadi manusia yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh besar pahala yang Mbak Mayang terima karena telah menyelamatkan seorang manusia. Kalau Mbak Mayang masih ragu, silakan Mbak Mayang sholat istikharah, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti malam. Dok, tolong bicara jujur, Dok. Kenapa dokter begitu baik pada kami? Ibu mau jawaban saya yang sejujurnya, Bu? Ya. Pertama, karena saya sayang sama Ibu. Ibu sudah seperti ibu saya sendiri. Dulu ibu saya di kampung juga seperti Ibu.
Cuma sekarang beliau sudah meninggal. Jadi hitung-hitung sekarang saya merawat ibu sendiri. Dan yang kedua, saya mencintai Tati, Bu. Dokter ini jangan ngomong sembarangan toh. Nanti ini bisa mengganggu hubungan dokter sama tunangan dokter loh. Apa saya harus membohongi perasaan saya sendiri? Apa saya harus bersabar hidup bersama orang yang tidak saya cintai? Kamu gak ingin melihat saya bahagia, Tati? Kamu mau melihat saya tersiksa? Alhamdulillah, jujur dok. Ibu senang mendengarnya. Tapi di sisi lain, ibu juga khawatir. Betul apa yang dibilang sama Tati. Dokter sudah punya tunangan. Ibu, urusan saya dengan tunangan saya itu adalah urusan pribadi saya, Bu. Saya harap Ibu sama Tati tidak mempersoalkan hal itu. Saya berkata begini bukan karena ingin Tati menjadi pasangan saya. Tidak, Bu, tidak. Tapi karena Ibu menyuruh saya untuk berkata jujur. Dan perasaan ini tidak pernah saya rasakan ketika saya bersama tunangan saya. Saya merasa damai kalau berada dekat dengan Tati sama Ibu. Saya merasa jadi manusia. Saya merasa punya arti. Beda kalau saya berada dekat tunangan saya tidak merasakan apa-apa, Bu. Bukankah hidup kita baru berarti kalau kita punya arti buat orang lain? Maafkan saya, Tati. Kalau kamu tidak suka sama saya, tidak apa-apa. Tapi kamu sama Ibu tetap akan jadi bagian dari diri saya. Spesialis menjahit kamu apa? Saya bisa pakaian pria dan wanita, Bu. Kebetulan kami memang kekurangan tenaga untuk menerima jahitan lebaran nanti. Saat ini kami banyak order. Kamu bisa buat pola kan? Bisa, Bu. Bagus kalau gitu. Kamu bisa saya tempatkan ke bagian pengukuran dan pembuatan pola. Saya dengar kamu baru sembuh kan? Itu kerjaan yang tidak capek. Jadi, kapan saya bisa mulai kerjanya, Bu? Besok juga boleh. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Pekerjaan ini berarti sekali buat saya, Bu. Terima kasih banyak. Ambu, saya percaya sama Ambu. Kalau ternyata dia tidak bisa bekerja, Ambu yang harus bertanggung jawab. Bu Ristata jangan khawatir. Saya yang akan bertanggung jawab sama Kumala. Tuh Kumala, kamu dengar sendiri kan? Kalau kamu becus kerja tuh bisa kerja, sasarannya kepada Ambu jadinya. Ya? Tenang aja, Ambu, jangan khawatir. Pokoknya malah gak ngecewain Ambu deh. Alhamdulillah kalau gitu sayangnya. Saya pikir memang diamkan saja dulu supaya dia berpikir untuk merenung demi mengambil langkah selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia nekat bunuh diri gimana, Pak Kiai? Wah, mbakmu itu bukan tipe manusia yang seperti itu. Dia mempunyai keimanan yang kuat. Bapak yakin, walaupun Bapak baru mengenalnya.
Tapi biasa aja kan Pak Kiai. Dianya itu frustasi. Setiap orang itu memang bisa saja frustasi. Nah, disinilah bedanya orang yang beriman dan tidak beriman. Walaupun dia mengalami kefrustasian karena sesuatu masalah yang sangat pelik, tapi dia tidak pernah lari kemana-mana kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu itu sudah digariskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara mengatasinya tawakal dan selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Pak Kiai, solusi apa untuk mengatasi masalah ini? Ya, kalau memang Bowo mau menikahi Mbak Mayang, mungkin itulah solusi yang terbaik. Karena apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah sebuah dosa. Jadi jangan biarkan dosa itu terus berkepanjangan. Naudzubillah. Tapi kan Bowo orangnya begajulan Pak Kiai. Nanti kalau misalnya mereka nikah, Mbak Mayang bisa makin menderita kan? Sikap seseorang itu ditentukan oleh situasi keluarga dari orang yang terdekat. Saya merasa Bowo menjadi seperti itu karena lingkungannya. Karena tidak ada orang yang menasihatinya, sehingga dia menjadi manusia batu dan tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau Bowo mendapat pendamping yang lemah lembut, penuh kasih sayang seperti Mbak Mayang, insya Allah lambat laun batu itu akan mencair seperti es. Seperti es yang tersiram oleh air. Saya setuju Pak Kiai. Semua saya serahkan pada keputusan Mayang. Insya Allah itulah jalan yang terbaik, Pak. Jadi sekarang kamu diterima kerja di sana. Iya Bang, Alhamdulillah. Saya merasa hidup kembali setelah mendapat pekerjaan Bang. Berarti kita akan cepat kembali bersama Rahma. Karena Abang dan saya sudah bekerja, jadi bisa menebus dia. Allah benar-benar sayang sama kita Bang. Ya, itulah gunanya tawakal. Nggak selamanya kesulitan itu menimpa kita. Pasti suatu saat nanti kebahagiaan itu akan datang juga. Insya Allah Rahma cepat-cepat balik sama kita ya Bang. Saya udah kangen sama dia. Abang kok nggak semangat gitu? Bukan yang nggak bersemangat, tapi malah sebenarnya saya punya suatu pilihan lagi untuk kita. Pilihan apa Bang? Seandainya, ini baru seandainya, malah seandainya Pak Priyogi itu tidak mau menyerahkan kembali Rahma, bagaimana? Gak bisa. Rahma anak kita Bang, harus kembali sama kita. Iya, saya juga pengennya seperti itu. Saya cuma menjaga kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Maksud Abang? Begini, kita kan masih bisa punya anak. Daripada kita mengeluarkan banyak uang untuk menebus Rahma, bagaimana kalau kita mempunyai anak lagi? Pikiran macam apa itu Bang? Sedikit pun gak terlintas di otak saya. Iya, saya tahu. Saya cuma menjaga kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Gak bisa Bang, apapun yang terjadi Rahma harus kembali sama kita. Abang ngerti? Mau kemana? Kamu mau kemana? Saya udah gak selera makan Bang. Saya gak suka Abang ngomong seperti itu. Itu berarti Abang itu pesimis. Malah Abang mau tahu apa yang pikiran saya kalau sampai Rahma gak kembali sama kita?
Apa? Ceraikan saya, Bang. Astagfirullahaladzim. Sunnatal witri jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam. Saudara-saudaraku, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini merupakan malam pertama kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyikapi datangnya bulan suci ini, sebagian besar di antara kita merespon dengan penuh kegembiraan, penuh pengharapan. Tetapi ada pula sebagian di antara kita yang masih bertanya-tanya, mengapa kita diwajibkan berpuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab secara langsung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi jelas inti dari puasa adalah ketakwaan. Hidup mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan dalam tindakan, kesempurnaan dalam sikap, kesempurnaan dalam perkataan, kesempurnaan dalam semua aspek kehidupan kita. Lalu bagaimana agar kita bisa mencapai kesempurnaan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu syarat agar kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna, yaitu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan lahir hubungan timbal balik. Dan itulah yang sebenarnya Allah inginkan dari ibadah puasa kita. Kita melakukan segala sesuatu atas dasar dorongan cinta. Kalau kita sudah melakukan sesuatu atas dasar cinta, maka kita tidak akan pernah berpikir lagi untung ruginya. Yang penting saya cinta. Saya sholat karena saya cinta. Saya puasa karena saya cinta. Saya tidak peduli panasnya matahari, teriknya siang hari. Karena saya cinta, saya tetap berpuasa. Saya tidak peduli begitu dahaganya tenggorokan kita, maka kita tidak akan peduli karena kita cinta kepada Allah untuk meneruskan puasa kita. Demikian pula dalam hal berzakat. Kita tidak peduli berapa besar zakat yang sudah kita keluarkan. Kalau dasarnya cinta, maka kita akan mengeluarkan dengan mudah. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Lis-shaim farhatun." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang maha sempurna. Telah menjadi pengikut saya. Dia tidak akan bisa kamu ambil dari saya. Dia akan menemani saya di neraka nanti. Bukan begitu, Bowo? Iya, saya adalah pengikut kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang terjadi dengan saya? Astagfirullah.
Sahur. Bang, sahur bang. Sahur. Belum makan, sudah tahak. Aduh. Deman, awak lupa beli makanan buat sahur. Resiko ndak punya istri, jauh dari orang tua, nggak ada yang ngurus. Biasanya masjid bikin sahur bersama. Di sana banyak makanan. Awak sahur di sana aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.